Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah, NPM 197006516126. Di sini saya akan membahas tentang soal yang diberikan dalam UTS Sistem Basis Data. Soal yang pertama yaitu buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM. Penggunaan teknologi di UMKM mempunyai peran penting untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam UMKM tersebut dituntut untuk bekerja secara efisien agar dapat bertahan di kerasnya persaingan antara UMKM. Salah satu teknologi yang harus dimiliki adalah teknologi dalam memproses data atau database sehingga data yang diolah dapat berguna bagi UMKM tersebut. Hingga sekarang hampir semua UMKM menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi untuk membantu kegiatan operasionalnya. Bagi UMKM kelas menengah hingga ke atas biasanya sudah menggunakan aplikasi berbasis database. Dengan memiliki database tersebut, setiap perusahaan dapat menggunakan dapat lebih mudah dalam melakukan pencarian, pengelolaan data, serta pemanfaatan informasi. Melalui sistem database ini juga UMKM dapat menyimpan berbagai macam jenis data yang ada pada perusahaan tersebut, seperti menyimpan data penjual, investor, pembeli, dan lain-lain. Dan ini juga bisa mengatasi kerangkapan data dan menjaga keamanan data dengan baik. Kemudian soal yang kedua yaitu model relasional masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data. Untuk bisnis skala kecil, berikan pendapat Anda serta berikan contohnya. Baik, jadi model relasional merupakan sebuah sumber daya yang terkait dengan hubungan eksternal antara perusahaan dengan penjual atau dengan pelanggan, supplier, atau dengan partner pengembangan. Model relasional ini memiliki peran penting dalam inovasi-inovasi terbaru. Hal ini terbukti juga dengan studi yang pernah dilakukan di industri teknologi untuk mengukur seberapa besar pengaruh modal intelektual dalam kinerja perusahaan. Kemudian relasional ini juga berpengaruh pada kinerja bisnis dan berguna bagi UMKM. UMKM juga merupakan salah satu unit usaha yang berperan cukup penting pada sektor perekonomian Indonesia. Banyak UMKM yang tetap eksis meskipun perekonomian Indonesia sedang lesu saat ini. Jadi UMKM jadi bisnis yang dapat mengurangi pengangguran. Maka dari itu model data relasional ini cukup relevan untuk bisnis skala kecil sekarang. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu perbedaan antara bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Baik, jadi perbedaan antara
aljabar relasional dan kalkulus relasional adalah aljabar relasional merupakan bahasa prosedural, sedangkan kalkulus relasional adalah bahasa yang non-prosedural. Kemudian aljabar relasional ini mendefinisikan cara mendapatkan hasil yang baik, sedangkan kalkulus relasional menentukan informasi yang harus berisi hasil. Kemudian aljabar relasional itu tidak bergantung pada domain, sedangkan kalkulus relasional dapat menjadi tergantung pada domain sebagaimana kalkulus relasional domain. Kemudian perbedaannya yaitu bahasa query aljabar relasional terkait erat dengan bahasa pemrograman, sedangkan kalkulus relasional terkait erat dengan bahasa alam. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL dan berikan contoh perintah SQL yang dimaksud. Jadi pengelompokan statement dalam SQL itu ada beberapa pengelompokan. Di antaranya ada DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DCL, Data Control Language. Yang ketiga ada DML atau Data Manipulation Language. Contoh yang pertama yaitu DCL, Data Definition Language. Data ini untuk mendefinisikan suatu struktur data. Contoh dari perintah DDL ini yaitu create untuk membuat suatu tabel. Kemudian ada alter untuk mengubah suatu struktur tabel. Yang ketiga ada drop untuk menghapus tabel. Kemudian perintah yang kedua yaitu DCL atau Data Control Language. Data Control Language ini untuk untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh penggunanya. Contoh perintahnya yaitu ada grant untuk memberikan hak akses ke user lainnya, revoke untuk mencabut atau menghapus akses seorang pengguna. Kemudian contoh yang ketiga yaitu DML, Data Manipulation Language. Ini untuk memanipulasi suatu data dalam tabel. Perintah dari DML itu ada select untuk query isi tabel, kemudian ada insert untuk memasukkan isi di tabel, terus ada update untuk mengubah isi tabel, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus isi tabel. Baik, mungkin segitu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.